Saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah dikenalkan singkat oleh Pak Heri ya. Kalau saya kebetulan nama aslinya Prihantini, biasa sering dipanggil Titin. Dan waktu S1 kemarin saya di UNJ, ambil jurusannya matematika seperti itu, dan lewat jalurnya beasiswa aktivis Nusantara. Kemudian untuk yang lanjut studi yang S2 sekarang, alhamdulillah dapat LPDP dan menempuh studi di ITB dan masih sudah semester 4 sekarang, dan mohon doanya teman-teman semuanya untuk lancar menyusun tesis dan lulusnya seperti itu. Oke, baik. Mungkin karena ini ya sudah menunjukkan waktu 9 lebih gitu, jadi mungkin kita mulai saja sesi sharingnya. Teman-teman kalau misalkan nanti mau nanya, langsung aja nanya, bisa lewat chat atau mungkin bisa on mic langsung gitu ya. Ya, jadi di sini saya akan sharing sedikit gitu kepada teman-teman, barangkali nanti bisa berguna untuk teman-teman apply LPDP di tahun ini atau mungkin batch 2 tahun ini seperti itu ya. Karena kan biasanya LPDP itu setiap tahun itu membuka 2 batch atau 2 tahap gitu. Jadi kalau tahap pertama biasa yang sekitar bulan Maret April ini dibuka, terus nanti kalau misalkan yang tahap kedua tuh biasa di bulan sekitar Juli Agustus gitu. Oke, nah di sini harapannya teman-teman semua bisa lolos semua gitu, baik dari S1 yang mau ke S2 atau mungkin ada yang dari S2 ke S3 seperti itu ya. Dan di sini saya akan sharing sedikit juga, dan LPDP itu sebenarnya beasiswa yang didapuk dari Kementerian Keuangan seperti itu. Jadi sebenarnya LPDP itu ada banyak jenis beasiswanya gitu ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa memilih yang sesuai dengan kriteria teman-teman mau yang seperti apa, karena di sini ada dibagi menjadi 3 beasiswa seperti itu. Jadi yang pertama ini ada targeted, itu ada beasiswa kewirausahaan, kemudian ada beasiswa PNS atau Polri atau TNI gitu. Kemudian ada beasiswa untuk dokter spesialis, kemudian ada juga beasiswa pendidikan kader ulama. Nah ini kenapa nggak saya bold, karena biasanya ini tuh jarang banget buat dibuka gitu, dan untuk tahap 1 ini aja nggak dibuka, jadi kemungkinan dibuka di tahap 2 seperti itu. Kemudian untuk yang beasiswa umum sendiri itu ada PTUD, beasiswa perguruan tinggi utama dunia, dan ini nanti persyaratan-persyaratannya saya post di akhir-akhir itu, jadi teman-teman nanti bisa pelajari. Saya coba kirim, ini mungkin bisa buat referensi teman-teman seperti itu. Kemudian yang kedua ada beasiswa reguler, kemudian ada beasiswa co-funding, ini juga jarang dibuka. Terus untuk yang beasiswa afirmasi sendiri ada beasiswa putra-putri Papua, kemudian ada beasiswa daerah afirmasi, kemudian ada beasiswa prasejahtera, kemudian ada beasiswa penyandang disabilitas. Baik, sejauh ini apakah suara saya masih terakses dengan jelas teman-teman semuanya? Aman, lancar. Oke. Lancar. Oke, lanjut ya. Nah ini berikut ada jadwal dan tahapan seleksinya. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, setiap tahun biasanya LPDP itu membuka 2 tahap atau 2 batch gitu ya. Nah, untuk yang sekarang, yang teman-teman mau apply sekarang tuh ada di tahap 1 tahun 2022. Jadi mungkin ada sedikit perubahan ya, karena ini saya ambil dari dari panduan yang sebelumnya gitu, dan kemudian dan kemungkinan ada revisi lagi panduan yang terbaru, jadi bisa teman-teman akses di websitenya LPDP seperti itu. Nah ini ada pendaftaran beasiswanya sampai Maret ya. Kemudian ada seleksi administrasi itu sampai 11 April. Jadi mungkin teman-teman masih ada peluang, masih ada waktu sampai tanggal 11 April nanti buat persiapin apa saja sih persyaratan administrasinya seperti itu. Kemudian ada pengumuman hasil seleksi administrasi di 12 April. Kemudian ada seleksi seleksi bakat skolastik itu di
tanggal 18 April sampai 22 April. Kemudian ada pengumuman hasil seleksi bakat skolastiknya itu tanggal 27 April. Kemudian ada seleksi substansinya itu dari Mei sampai Juni, dan yang terakhir pengumuman substansi itu di 10 Juni 2022. Itu yang tahap 1. Kemudian dilanjut lagi ada tahap 2 dimulai dari tanggal 4 Juli sampai 5 Agustus. Kemudian untuk seleksinya dimulai dari lanjut ya. Untuk seleksi administrasinya dimulai dari tanggal 8 sampai 19 Agustus, kemudian pengumumannya di tanggal 22 Agustus, kemudian seleksi bakat skolastiknya di 29 Agustus sampai 10 September, kemudian untuk pengumuman hasil seleksinya di 15 September, kemudian seleksi substansinya itu atau seleksi wawancara biasanya itu di tanggal 26 September sampai yang terakhir pengumuman substansi itu tanggal 11 November. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mendaftar, ini mungkin hal yang penting banget, hal yang krusial banget buat patokin jadwal-jadwalnya gitu ya. Jadi jangan sampai kelewat deadline seperti itu. Oke, lanjut. Nah, setelah kita masuk ke tahap-tahap, lalu kita perlu tahu juga apa aja sih komponen yang dikasih dari LPDP sendiri gitu ya. Nah, dari LPDP sendiri itu sebenarnya ada memberikan tiga komponen biaya utama gitu ya. Ada biaya pendidikan, ada biaya pendukung, dan ada biaya pendukung yang khusus untuk disabilitas gitu. Karena kalau untuk disabilitas pasti butuh pendamping, jadi butuh biaya pendukung lain seperti itu. Nah, kalau yang dana pendidikan sendiri ini ada pendaftaran, SPP, tunjangan buku, kemudian penelitian tesis atau disertasi, kemudian ada bantuan seminar nasional, bantuan dana publikasi jurnal internasional kayak gitu. Nah, untuk biaya pendukung sendiri ini ada dana transportasi, itu biasanya dana keberangkatan dan kepulangan seperti itu. Kemudian ada dana untuk aplikasi visa atau resident permit, kemudian ada dana asuransi kesehatan juga, kemudian ada dana hidup bulanan, dana kedatangan, kemudian tunjangan keluarga, ini biasanya untuk doktoral yang udah semester 3 ke atas gitu. Kemudian ini ada dana keadaan darurat. Oke, karena teman-teman saya harap di sini nggak ada yang disabilitas, jadi kayaknya saya nggak perlu menjelaskan untuk yang biaya pendukung disabilitas seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini saya kupas sedikit terkait perbedaan kebijakan yang berlaku di tahun 2021. Di tahun 2021 itu agak sedikit lebih mudah gitu ya dibandingkan yang sekarang gitu. Kayak misalkan kalau yang di 2021 itu pendaftar yang mengunggah LOA unconditional itu biasa LOA yang masih bersyarat kayak gitu ya, misalkan ini anak belum masukin TOEFL atau belum masukin TPA dan lain sebagainya, nah itu masih bisa disebut LOA unconditional kayak gitu. Nah itu maka kalau misalkan LOA-nya ini tidak sesuai dengan daftar PT yang dituju gitu, itu masih diabaikan sama LPDP. Tapi kalau untuk yang 2022 saat ini itu ketika udah submit LOA tapi LOA-nya tidak sesuai, maka langsung nggak lulus di seleksi administrasi kayak gitu. Kemudian nah, bedanya lagi untuk yang tahun 2022 ini, pendaftar yang memiliki LOA unconditional ini tidak mengikuti seleksi bakat skolastik. Jadi ketika teman-teman punya LOA unconditional atau karena sebelum teman-teman mendaftar LPDP itu teman-teman ada privilege buat nggak usah ikut seleksi skolastik gitu. Jadi habis seleksi administrasi teman-teman lolos, ya udah langsung ke wawancara atau substansi kayak gitu. Kemudian yang kedua ini untuk surat usulan seleksi beasiswa LPDP hanya diwajibkan bagi program beasiswa PNS, TNI atau Polri. Jadi biasanya kalau teman-teman yang PNS atau TNI atau Polri yang mendaftar beasiswa itu biasanya ada kayak surat khusus gitu atau surat rekomendasi dari atasan seperti itu. Nah, ini wajib. Nah, kalau yang tahun 2022 itu perbedaannya seluruh program. Jadi baik PNS baik teman-teman PNS atau TNI atau Polri yang ingin mendaftar di program yang bukan PNS, misalkan katakanlah reguler gitu, tetap aja harus pakai surat usulan kayak gitu. Oke, kemudian yang kedua, ini ada perbedaan di tahun 2021 itu konversi IPK-nya itu melalui website Scholar, masih pakai website yang scholar.com. Tapi kalau misalkan yang tahun sekarang itu dari LPDP dari Kemendikbud sendiri sudah menyediakan website untuk
konversi IPK. Biasanya untuk teman-teman yang lulusan luar negeri seperti itu ya, ini butuh yang namanya konversi IPK atau ijazah kayak gitu. Kemudian untuk surat pernyataan untuk seluruh program beasiswa. Nah, biasanya kalau kita mau mendaftar LPDP gitu, kalau misalkan di 2021 itu satu surat pernyataan untuk seluruh program kayak gitu. Nah, bedanya kalau di 2022 itu setiap program itu memiliki surat pernyataan sendiri-sendiri. Kayak misalkan yang reguler pasti punya jenis surat pernyataan sendiri gitu, kemudian target tersendiri, jadi nggak bisa disamaratakan kayak gitu. Kemudian kalau yang di 2021 tuh tidak ada verifikasi KTP. Nah, kalau yang di 2022 ini nanti itu bakalan ada verifikasi KTP gitu secara host to host ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman harus memastikan nomor EKTP-nya sesuai dengan yang terdaftar di data kependudukan kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada surat rekomendasi dari atasan atau akademisi, ini juga butuh. Yang di tahun 2022 juga sama, tapi bedanya bisa pakai tokoh masyarakat gitu. Oke, nah selanjutnya setelah kita memahami apa saja sih seluk-beluknya yang sebelum kita masuk ke seleksi administrasi, nah sekarang kita masuk apa saja yang harus kita preparekan, yang harus kita persiapkan ketika kita akan mengikuti seleksi administrasi gitu. Nah yang pertama ini jelas teman-teman butuh yang namanya ijazah ya, karena kalau misalkan belum lulus pasti belum boleh ikut atau daftar LPDP seperti itu. Kemudian yang kedua ada transkrip nilai. Nah ini untuk transkrip nilai usahakan teman-teman pakai yang asli di scan-nya, karena ada kasus yang waktu itu bareng gitu ya, bareng sama saya itu ada yang kebetulan transkrip nilainya yang di scan itu fotokopi gitu, karena ada kan yang asli sama yang fotokopi. Nah itu ternyata tidak membuat dia lulus di seleksi administrasi gitu. Jadi teman-teman harus pastikan bahwa yang di scan itu yang asli dan harus kurang dari 1 MB gitu, karena kalau udah lebih dari 1 MB udah nggak bisa diupload gitu teman-teman. Oke, kemudian ada surat rekomendasi dari stakeholder atau tokoh masyarakat ataupun akademisi, baik dari dekan, mungkin rektor, atau mungkin wakil dekan, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cari, itu bebas ya. Kemudian ada surat pernyataan LPDP yang bermaterai, ini semuanya pasti ada juga. Kemudian ada KTP, kartu tanda penduduk, ada sertifikat bahasa asing, ini bisa pakai TOEFL IBT, TP, kemudian ada pakai IELTS, yaitu boleh. Kemudian ada ISEI. Nah, kalau yang tahun 2022 ini ISEI-nya itu tentang rencana kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi pasca studi. Jadi mungkin nanti setelah ini bakal kita bahas atau bakal kita ulas gimana sih cara buat membuat ISEI se elegan mungkin kayak gitu. Oke, next. Nah, setelah kita mempersiapkan dokumen-dokumen apa saja yang akan diupload di seleksi administrasi gitu, teman-teman perlu juga mempersiapkan pengisian formulirnya. Jadi di sini untuk formulir ini sebenarnya nanti akan digunakan oleh pewawancara atau preview pada saat kita nanti lolos di tahap substansi kayak itu. Jadi mau nggak mau harus diisi sedetail dan sebaik mungkin gitu teman-teman. Ya, yang pertama jelas sih kita harus siapkan file atau file-file atau dokumen-dokumen yang sudah kita scan sebelumnya gitu ya, yang tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, teman-teman harus buat akun. Nah, akunnya ini harus pakai email atau password. Usahakan emailnya yang teman-teman sering pakai, jadi biar mudah untuk diingat kayak gitu. Kemudian untuk pengisian yang pertama setelah teman-teman buat email, kemudian udah punya akun, nanti yang pertama yang harus diisi itu tentang asal prodi dan jurusan dari studi sebelumnya. Jadi ketika teman-teman sekarang S1 mau apply S2 gitu ya, yang diisi untuk pertama kali itu riwayat S1 teman-teman gitu. Kalau dari saya mungkin UNY, berarti saya harus isi untuk riwayat prodinya matematika UNY kayak gitu. Nah, begitu pula kalau teman-teman yang ingin daftar S3 berarti diisi riwayat prodinya yang S2 atau sebelumnya, jangan diisi yang S1 kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ada informasi data diri. Terus selanjutnya, nah untuk informasi data diri itu apa saja, teman-teman di sini bisa dilihat. Jadi ada beberapa yang harus teman-teman isi, yang harus teman-teman lengkapi. Yang pertama tentang informasi keluarga. Kemudian ada informasi beasiswa yang akan diambil. Jadi kan tadi ada pilihan, 3 pilihan, dan masing-masing pilihan aja di breakdown sendiri-sendiri gitu ya. Jadi misalkan teman-teman ingin memilih yang beasiswa reguler, berarti di bagian di sini nih teman-teman bisa memilih gitu. Atau mungkin memilih di jurusan yang di program
apa mungkin kewirausahaan gitu, bisa juga diambil di sini, atau mungkin di jalur afirmasi. Jadi itu tergantung dari teman-teman mau milih yang mana, yang sesuai dengan kondisi teman-teman kayak gitu. Terus yang kedua dari riwayat pendaftaran, kemudian yang ketiga dari riwayat pendidikan dan pekerjaan teman-teman gitu. Usahakan serelate mungkin ya kalau menjelaskan terkait pendidikan dan pekerjaan di sini gitu. Jangan sampai pekerjaan yang tidak relate dengan apa yang ingin teman-teman raih atau mimpi apa yang ingin teman-teman tuju, itu jangan sampai ditulis gitu. Kayak misalkan mungkin teman-teman pengen jadi dosen misalkan ya, atau pengen jadi guru, tapi teman-teman pernah nih kayak misalkan apa ya, kerja part time apa gitu katakanlah. Nah itu sebisa mungkin jangan sampai baru di bagian pekerjaan, kecuali kalau teman-teman mungkin kerja part time-nya kayak misalkan apa ya, jadi pengajar les privat dan lain sebagainya, itu boleh karena relate gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak relate, jangan sampai dimasukkan di dalam pekerjaan kayak gitu, lebih baik dikosongin aja gitu. Kemudian ada pengalaman organisasi, ini sebisa mungkin tulis sedetail mungkin teman-teman. Kemudian ada prestasi juga sama, diuraikan sedetail mungkin. Ada juga sertifikat bahasa asing, kemudian ada pengalaman mengikuti seminar atau workshop, kemudian ada pengalaman riset, ada karya ilmiah yang dimiliki. Jadi memang di sini sangat sangat detail sekali ya, karena jelas sih LPDP nggak mau menerima yang nggak jelas gitu ya. Jadi mau nggak mau tetap teman-teman harus menjelaskan data diri teman-teman sedetail mungkin kayak gitu. Terus ada juga konferensi atau seminar, kemudian penghargaan yang pernah teman-teman raih, kemudian ada dokumen-dokumen pendukung yang harus dilampirkan. Oke, next. Nah, sekarang kita ngebahas tentang bagaimana cara kita membuat esai kontribusi yang untuk apa ya, untuk persyaratan esai yang tahun 2022 ini gitu. Jadi kalau dari saran saya gitu, membuat esai itu sebisa mungkin di breakdown jadi beberapa topik, jadi biar kita itu buatnya lebih enak gitu teman-teman, nggak misalnya apa ya, nggak jalan kemana-mana gitu ya, karena kan biasa setiap orang pasti punya gaya penulisan yang berbeda-beda, tapi kadang kita ada menemukan yang tulisannya itu ini arahnya mau kemana nggak jelas gitu. Nah itu gimana cara kita biar menulis esai ya tentunya, itu biar bisa jelas tujuannya, tahu kemana, itu kita perlu breakdown satu-satu kayak gitu. Oke, kita masuk yang pertama, itu topik yang pertama atau bisa dikatakan bagian paragraf pertama gitu ya. Itu tentang perkenalan diri, jelas sih. Tapi perkenalannya tuh terkait dengan seputar akademik teman-teman, kayak misalkan teman-teman asal prodinya di mana, kuliahnya di mana, dan lain sebagainya itu. Oke, kemudian yang kedua itu tentang kegiatan akademik teman-teman. Jadi kegiatan yang semasa perkuliahan sering teman-teman lakukan itu apa gitu, untuk menguatkan atau kira-kira layak nggak sih teman-teman diterima sebagai awal di LPDP di sini gitu. Jadi perlu juga kayak misalkan teman-teman suka nih riset di waktu S1 atau S2 gitu ya. Nah teman-teman perlu diceritakan di bagian sini risetnya apa, fokusnya di mana, terus permasalahan yang sering diteliti itu apa kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu teman-teman perlu uraikan apa yang menjadi ciri khas teman-teman. Jadi ciri khas di sini kayak misalkan keunggulan teman-teman itu sekiranya apa sih yang membedakan teman-teman dari orang lain kayak gitu. Kemudian yang keempat itu keunggulan serta manfaat yang menonjol dari apa yang menjadi fokus studi kita. Karena yang namanya esai kontribusi, mau nggak mau jelas kita perlu menunjukkan kita tuh bisa berkontribusi di mana sih kayak gitu. Nah, contohnya nih kalau misalkan saya rumpunya di matematik dan fokus bidangnya di applied math atau matematik terapan gitu. Nah, saya perlu menjelaskan di sini seluk-beluk yang ada di matematika terapan itu apa saja sih kayak gitu. Oke, lanjut ke topik yang kelima, itu menguraikan permasalahan yang menjadi fokus kita gitu ya. Maksudnya permasalahan yang ada di Indonesia itu apa saja, perlu kita kaji, kemudian selanjutnya gimana sih caranya atau strategi kita untuk ikut andil dan mencoba memberikan solusi dari permasalahan tersebut kayak gitu. Kemudian topik yang keenam ini terkait dengan pemilihan studi atau pemilihan universitas yang sekarang ingin kita tuju kayak gitu ya. Mungkin bisa dari segi fasilitas atau mungkin dari field research atau mungkin dari profesor yang teman-teman sudah pernah kenal gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ingin mengambil katakanlah top university gitu ya, kayak misalkan 10
10 universitas terbaik di dunia gitu. Teman-teman jangan jadikan itu sebagai alasan, oh karena misalkan saya mau milih ke Harvard karena masuk ke 3 top university gitu ya. Jangan sampai kayak gitu, karena itu bukan sebuah alasan yang rasional dan pasti nggak bakal diterima kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu ada topik yang ketujuh, itu teman-teman harus uraikan impian teman-teman terdekat setelah lulus itu teman-teman mau ngapain gitu. Nah itu bisa teman-teman jelaskan di breakdown satu persatu, kayak misalkan 3 tahun ke depan nih teman-teman harus ngapain, kemudian 5 tahun ke depan harus ngapain, 10 tahun ke depan harus ngapain, jadi jelas kayak gitu ya, jangan yang secara general, oke saya mau jadi dokter, udah gitu, itu bukan hal yang, bukan suatu impian yang jelas gitu ya, karena masih general kayak gitu. Oke, selanjutnya closing statement. Jadi setelah teman-teman menguraikan dari topik ke-1 sampai topik ke-7 ini, teman-teman butuh yang namanya closing statement. Itu fungsinya untuk meyakinkan apa yang sudah kita lakukan sama ini yang sesuai dengan priority search kita kayak gitu. Nah, itu terkait dengan essay kontribusi. Kemudian selanjutnya, setelah teman-teman melewati tes administrasi dan insya Allah teman-teman dinyatakan sebagai ini ya, lolos dalam tahap seleksi administrasi begitu. Nah, teman-teman nanti akan masuk ke tes bakat skolastik LPDP. Jadi, tes bakat skolastik LPDP di sini itu dibagi menjadi 2. Itu ada tes bakat skolastik sendiri, kemudian yang kedua ada tes wawasan kebangsaan gitu. Nah, untuk yang tes bakat skolastik ini itu ada penalaran, kemudian ada kuantitatif, ada pemecahan masalah atau problem solving gitu. Nah, kalau untuk yang tes wawasan kebangsaan itu biasa kayak kita tes CPNS itu. Jadi ada teman-teman bisa pelajari sih nanti di file atau di buku-buku tes CPNS kayak gitu. Biasanya banyak membahas terkait soal-soal tes soal-soal wawasan kebangsaan gitu. Nah, catatannya ya, ketika teman-teman tes gitu, ketika teman-teman tes di bakat skolastik ini, teman-teman harus pastikan kalau koneksinya stabil gitu ya. Kemudian hal-hal teknis kayak misalkan install aplikasi, kemudian kuota, kemudian plan gimana kalau nanti tiba-tiba listrik mati, itu teman-teman harus sudah cek sebelum hari H gitu. Nah, usahakan teman-teman ada di satu ruangan yang benar-benar kosong karena di sini tidak boleh pakai masker kayak gitu saat tes berlangsung. Oke, nah selanjutnya untuk tes bakat skolastik sendiri itu dibagi menjadi 3, ada verbal, kuantitatif, ada problem solving itu tadi atau pemecahan masalah gitu. Nah, untuk verbal tuh kurang lebih ada 23 soal. Nah, isinya apa aja itu ada sinonim atau antonim, kemudian ada penalaran dan logika, ada pemahaman wacana juga. Nah, untuk yang kuantitatif ini jumlahnya kurang lebih ada 25 soal. Nah, itu tentang baris dan deret kayak teman-teman kayak matematika dasar waktu SMA atau SMP gitu ya. Jadi ada waktu dan kecepatan juga, kemudian ada peluang, perbandingan, suku KN, sampai bangun datar dan bangun ruang juga. Kemudian untuk yang pemecahan masalah atau problem solving ini ada 12 soal, itu isinya kayak logis atau penalaran gitu. Kemudian ada analitik, perbandingan umur, kemudian ada perbandingan kuantitatif kayak gitu. Jadi kalau untuk yang tes skolastik ini teman-teman bisa pelajari dari buku-buku atau file tes TPA gitu, karena biasanya relate sih antara soal-soal yang ada di TPA sama soal-soal yang ada di tes skolastik. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara kita mengeksekusi tes skolastik ini. Jadi untuk tes verbal dan tes wawasan kebangsaan itu teman-teman bisa belajar dari buku tes CPNS gitu ya. Karena banyak kan sekarang file-file tes CPNS, teman-teman bisa download dimanapun. Kemudian yang kedua, untuk tes kuantitatif atau problem solving tuh biasanya teman-teman bisa belajar lewat TPA atau soal GMAT gitu. Nah, karena kesulitannya kurang lebih sama kayak gitu. Jadi bisa mulai belajar dari sekarang gitu. Sebisa mungkin kalau kata saya jawab semuanya gitu. Jadi jangan sampai ada yang ditinggalkan atau mungkin dikosongin, karena di sini nggak ada sistem pengurangan nilai teman-teman semuanya. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan nggak tahu itu jawabannya apa, arang aja gitu, siapa tahu benar gitu kan. Nah, ketika teman-teman tanya di sini kapan mulai latihan gitu, kalau saya bisa bilang harusnya sekarang gitu ya, karena kan pelaksanaan tes terdekatnya itu sekitar 18 sampai 22 April tahun 2002 ini. Jadi
karena kalau belajar ini tuh nggak bisa nggak bisa dalam waktu singkat, katakanlah cuma 3 hari 5 hari gitu, nggak bisa gitu, karena harus susun strategi gimana cara teman-teman misalkan menjawab tentang perbandingan suku dan lain sebagainya gitu. Terus yang kedua, untuk tes pelaksanaan yang tahap kedua itu yang tentang tes skolastik itu ada tanggal 29 Agustus sampai 10 September. Oke. Oke, selanjutnya saat tes skolastik ini teman-teman harus gampang move on karena gimana ya? Ada suatu ketika teman-teman menemukan soal atau soal yang teman-teman bikin penasaran gimana sih kok ini nggak bisa jawab, udah tinggal aja gitu. Kalau udah lewat 1 menit, jangan terpaku di 1 atau 2 soal karena itu akan memakan waktu lama dan teman-teman akan rugi di situ. Jadi kerjakan sebisa mungkin, kerjakan yang mudah dulu. Kalau bisa dari bawah ya udah dari bawah, kalau bisa dari belakang ya udah dari belakang gitu. Jadi nggak harus urut dari depan atau dari awal gitu. Selanjutnya, optimalkan waktu yang ada, usahakan ke kamar mandi dulu sebelum tes gitu ya, siapkan minuman di samping, kemudian minta doa orang tua juga. Selanjutnya untuk passing grade yang diperlukan itu minimal 60%. 60% benar. Jadi teman-teman kalau udah kiranya 60% benar udah aman gitu. Jadi apakah harus ada skor rata-rata tiap sectionnya? Usahakan iya, tapi untuk penilaian dari LPDP-nya sendiri itu nanti dihitung, diakumulasikan total kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau belajar tes skolastik, teman-teman bisa kunjungi di website ini. Nah di sini saya sudah ini ya, sediakan beberapa soal-soal, tipe-tipe soal-soal yang bisa teman-teman download di situ kayak gitu. Oke, selanjutnya setelah teman-teman dinyatakan lolos di tes skolastik, nah teman-teman akan masuk di tes substansi atau bisa disebut sebagai seleksi wawancara kayak gitu. Nah, dalam seleksi wawancara sendiri ada 3 poin penting, the important point yang teman-teman harus pegang, benar-benar pegang gitu. Yang pertama be yourself, yang kedua be honest, kemudian yang ketiga be nice gitu. Untuk be yourself sendiri gimana? Teman-teman harus menjelaskan, menjabarkan apa yang ada dalam potensi diri teman-teman gitu. Misalkan menjabarkan poin yang tertulis di dalam CV, kemudian remind semua kegiatan yang pernah dilakukan teman-teman, baik itu di kampus maupun di luar kampus. Udah diceritakan aja semua ke reviewer kayak gitu. Apa-apa yang baik ceritakan aja gitu. Kemudian sebisa mungkin kenali kelebihan dan potensi diri teman-teman. Oke, yang kedua, untuk biasnya itu yang pertama teman-teman harus jujur dengan motivasi teman-teman kenapa melanjutkan studi gitu. Jangan bilang kenapa kamu melanjutkan studi karena nggak tahu mau ngapain lagi, itu jangan ya, karena itu bukan rasional banget gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman harus bisa menjelaskan kontribusi yang akan relate dengan motivasi teman-teman gitu. Misalkan membuat kerangka berpikir dalam menulis esai yang disampaikan tadi kan juga butuh yang namanya esai kontribusi. Nah, teman-teman bisa banget buat pelajarin esai kontribusinya buat nanti disampaikan ke pewawancara kayak gitu. Kemudian sebisa mungkin menyampaikan rencana penelitian juga dengan baik gitu, karena pasti di sini bakal ditanyain sih kamu rencana mau penelitian tentang apa kayak gitu. Nah, itu sebisa mungkin disusun gimana cara menyampaikan penelitian yang itu mudah diterima sama orang lain kayak gitu. Kemudian kenali juga universitas tujuan, kurikulumnya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada be nice. Jadi selama teman-teman melakukan seleksi substansi atau seleksi wawancara, itu teman-teman juga harus berpenampilan sopan dan rapi gitu. Kemudian usahakan 3S ya, senyum, sapa, salam. Kemudian sebisa mungkin fokus jadi pendengar yang baik. Jadi jangan dominan berbicara jika teman-teman tidak dipersilahkan gitu ya, karena itu kesannya jadi tidak sopan gitu. Kemudian ada kelola emosi dengan baik, jangan mudah menangis, dan juga jangan menyela pembicaraan reviewer atau pewawancara. Oke, untuk mengetahui tipe-tipe pertanyaan pewawancara, kayak biasanya apa saja sih yang bakalan ditanyakan oleh pewawancara, teman-teman boleh banget nanti kunjungi website di sini. Di sini saya sudah sediakan list pertanyaan wawancara yang biasanya ditanyakan oleh pewawancara, kayak gitu. Oke, selanjutnya ini how to get letter of acceptance. Jadi teman-teman setelah sudah dinyatakan lolos substansi, teman-teman mau nggak mau harus mencari LOA dari universitas, kampus gitu ya, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Nah, untuk mencari LOA apa saja yang teman-teman harus preparekan? Yang pertama tentang initial research, atau teman-teman mau riset tentang apa sih gitu, itu penting banget. Kemudian yang kedua,
karena ketika kita mau mendaftar kampus tentunya ada syarat minimal IPK, GPA gitu ya teman-teman, harus perhatikan itu, dan juga language certification atau mungkin TOEFL, ITP, terus kalau mungkin di universitasnya butuh IELTS juga teman-teman harus mempersiapkan IELTS dan lain sebagainya. Kemudian ada organization and working experience, ini sebenarnya nggak terlalu butuh, tapi ketika biasanya ada beberapa yang ada seleksi wawancara gitu, nah itu teman-teman harus persiapkan juga. Kemudian ada outstanding CV dan achievement, ini juga teman-teman perlu persiapkan. Dan yang ketiga, yang terakhir itu ada motivation letter atau recommendation letter. Nah, biasanya ada beberapa kampus yang meminta motivation letter teman-teman buat masuk di kampus itu apa. Nah, itu perlu dipersiapkan juga. Oke, selanjutnya ada persyaratan program. Jadi teman-teman semua, untuk persyaratan program itu setiap program memiliki persyaratan sendiri-sendiri gitu, baik dari afirmasi, targeted, dan juga yang umum gitu. Nah, dari afirmasi sendiri, yang pertama itu tentang beasiswa putra-putri Papua juga memiliki persyaratan yang sendiri gitu. Jadi mungkin di sini saya tidak jelaskan secara keseluruhan, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ini nanti saya coba share ke teman-teman, mungkin via chat Zoom di sini gitu ya. Jadi teman-teman bisa pelajari sendiri. Nah, ini untuk syarat untuk beasiswa putra-putri Papua. Kemudian yang kedua ini syarat untuk beasiswa daerah afirmasi. Kemudian yang ini untuk syarat beasiswa prasejahtera. Nah, yang ini untuk syarat beasiswa penyandang disabilitas. Kemudian ada juga yang program targeted, itu ini untuk syarat beasiswa PNS atau TNI atau Polri. Kemudian yang ini untuk syarat beasiswa kewirausahaan. Kemudian ada juga yang persyaratan program umum, itu ada beasiswa reguler. Nah, ini untuk persyaratannya. Kemudian ada juga beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Kemudian yang terakhir ini adalah list dari beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Oke, always when and read everything before you ask a question. Dan terima kasih. Sekian dari saya. Bila teman-teman ada pertanyaan, mangga saya kembalikan ke moderator, Mas Heri. Oke, terima kasih Kak Titin atas ilmu yang diberikan, luar biasa sekali ya. Ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini, dari bagaimana cara membuat esai, syarat-syaratnya, dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat ilmu yang bermanfaat buat kita ya, agar kita nanti bisa dimudahkan dalam apli LPDP. Ini ada beberapa pertanyaan, saya baca satu aja dulu ya, nanti selebihnya nanti setelah narasumber yang kedua. Nah, ini Kak Titi, yang pertanyaan pertama, apa sih bedanya LOA conditional dan unconditional, kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Ini dari Bu Meli Nurmawati. Oke, monggo Kak Titin satu boleh. Masih termut Kak Titin. Ya, bentar. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Bu Meli. Ini mungkin teman-teman buat referensi, saya sudah drop file yang tadi saya presentasikan, jadi teman-teman bisa baca di situ juga ya. Jadi untuk Bu Meli, saya langsung jawab aja pertanyaannya ya, Mas Heri. Untuk LOA kondisional dan LOA unconditional, jadi untuk bedanya, kalau yang unconditional itu biasanya ada LOA yang bersyarat gitu, Bu. Jadi misalkan kalau dari saya di ITB, itu syarat untuk masuk di ITB itu salah satunya ada recommendation letter atau mungkin motivation letter. Kemudian ada juga TPA, ada juga satunya TOEFL gitu. Nah, kalau yang kemarin itu misalkan saya nggak submit salah satu gitu ya, misalkan ada TPA atau misalkan nggak submit TOEFL gitu, masih boleh bisa dapat LOA, tapi dengan syarat LOA unconditional gitu, LOA dengan bersyarat. Jadi intinya diterima, tetapi dengan syarat harus apa ya istilahnya, harus submit LOA, harus submit TPA atau mungkin submit TOEFL yang tadi belum sempat di submit semua gitu. Nah, bedanya kalau yang LOA kondisional itu
LOA yang benar-benar udah fix gitu ya. Jadi kayak misalkan dari 4 syarat tadi sudah terpenuhi semua. Nah, itu yang namanya LOA kondisional gitu. Nah, untuk yang pendaftaran LPDP sendiri di sini dibutuhkannya masih yang unconditional, jadi nggak harus yang kondisional. Jadi teman-teman atau mungkin dari Bu Meli ini masih bisa lah, mungkin bisa coba daftar-daftar sekarang gitu. Jadi nggak harus semuanya terpenuhi dulu. Yang penting untuk lolos kualifikasinya atau mungkin lolos tes tertulisnya kampus itu udah bisa dulu, itu bakal dapat LOA unconditional. Terima kasih Kak Gitu, Titin. ya. Gitu nggih Bu Meli, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Meli. Ini juga ada yang raise hand dari Kak Kia, tapi kita simpan dulu ya, kita ke narasumber yang kedua dulu. Kak Azria, monggo waktu dan share screen-nya, saya persilahkan. Terima kasih. Halo, Mas Heri, apa suara saya bisa terdengar? Bisa terdengar. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan juga oleh moderator, nama saya Azria, saya PK168 dan berasal dari Nunukan, Kalimantan Utara. Hari ini saya izin share screen Mas Heri. Monggo silakan Kak. Oke, apa share-nya sudah terlihat? Sudah Kak, sudah. Oke. Baik teman-teman, di sini saya akan sharing tentang tips and trick mendapatkan beasiswa LPDP. Apa yang saya sampaikan, disclaimer di awal, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman dan juga hasil dari research waktu akan mendaftar beasiswa LPDP. Oke, mungkin langsung aja. Yang pertama, di sini saya mau mulai dengan apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan sebelum kita mendaftar beasiswa LPDP. Jadi persiapan di awal sebelum kita mendaftar itu sudah memang harus kita pikirkan matang-matang. Yang pertama, oke, di sini saya menyarankan yang pertama adalah kita harus berdoa. Kenapa? Biasanya orang-orang selalu menyimpan berdoa ini di akhir berdoa, tapi saya selalu mendahulukan ini. Jadi ketika kita sudah ada niatan, teman-teman yang hadir di sini saya yakin dan percaya itu awalnya sudah niat untuk daftar LPDP ya. Sudah, setelah kita berniat ya kita berdoa dulu. Semoga, kenapa kita harus berdoa? Karena mendaftar beasiswa LPDP ini teman-teman proses perjalanan yang sangat panjang. Lihat saja berapa persyaratan, itu sangat banyak sekali. Jadi saya sangat merekomendasikan sebagai umat yang beragama, mari kita berdoa agar semua yang kita niatkan di awal itu bisa dilancarkan, dimudahkan kita saat mengumpulkan berkas dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, temukan motivasi untuk mendaftar beasiswa. Jadi pertanyaannya adalah, teman-teman mau mendaftar beasiswa itu untuk apa? Motivasinya apa? Motivasi yang paling sederhana misalkan ya supaya saya bisa kuliah gratis gitu, dapat jajan, sederhananya begitu. Itu bisa jadi motivasi, hal-hal yang sederhana. Tetapi saya yakin dan percaya teman-teman di sini pasti ingin melanjutkan pendidikan, itu pasti sudah punya motivasi. Temukan motivasi itu, karena motivasi itu nanti yang akan membimbing kita untuk istilahnya never give up gitu. Apapun tantangannya, dengan motivasi yang baik kita akan terus berjuang apapun rintangannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, fokus dan cari tahu sebanyak mungkin tentang beasiswa LPDP. Jadi sebelum teman-teman apply, teman-teman harus fokus. Oh, saya mau mendaftar. Fokus untuk apa? Di sini maksudnya adalah fokus untuk cari tahu. Pokoknya dikit-dikit, yang sering scroll IG sekarang ganti scroll informasi apapun di IG, mungkin dibuka langsung buka hashtag LPDPRI, cari sebanyak mungkin informasi yang ada. Kenapa? Itu sangat bermanfaat teman-teman. Jadi menghindari teman-teman dari kesalahan, mungkin ada hal-hal kecil yang kita tidak dapatkan, itu yang bisa berdampak untuk pada saat kita mendaftar beasiswa itu. Kemudian, nah ini, cari teman untuk berjuang bersama. Kenapa ini saya sampaikan teman-teman? Karena ketika kita berjuang sendiri itu rasanya tidak enak. Jadi kita butuh teman sharing. Ya mungkin banyak teman-teman di luar sana, misalkan ada acara webinar begini, mungkin tempat ini pun teman-teman bisa
di grup sudah saling kenal, mungkin saling ada kontak di grup, mungkin saling menghubungi satu sama lain. Kira-kira ada enggak ya teman-teman yang mau apply, apalagi kalau teman-teman bisa dapat teman yang akan apply di jalur yang sama. Misalkan sama-sama nih mau apply di reguler atau di targeted, atau misalkan saya ini sama-sama ini. Jadi dengan itu kita bisa sharing teman-teman, apa yang didapat, apa informasi yang kita dapatkan belum tentu didapatkan oleh teman kita, begitu juga sebaliknya. Kemudian juga bisa saling konfirmasi, saya udah daftar, kamu udah dapat informasi ini belum. Banyak sekali hal yang bisa kita eksplor kalau kita punya teman seperjuangan lah ya istilahnya. Kemudian ini, temukan award di LPDP yang bersedia sharing, karena ini sangat penting teman-teman. Memang informasi yang disajikan di web LPDP itu sudah sangat lengkap sekali, tetapi kadang kita saat membaca ada hal-hal tertentu yang perlu untuk kita konfirmasi, perlu untuk kita pahami secara teknisnya ini gimana sih. Ya sederhananya seperti yang tadi, mungkin teman-teman sebelum ikut webinar ini sudah membaca, tetapi setelah mendengarkan penjelasan dari Kak Titin tadi, oh teman-teman jadi paham, oh ternyata tuh strateginya kayak gini, oh maksudnya itu seperti ini. Jadi itu menurut saya sangat penting, temukan kalau ada, tapi kalau tidak ada, mungkin teman-teman ya bisa memperbanyak membaca informasi di web. Tapi di zaman sekarang saya yakin dan percaya sih teman-teman bisa menemukan awardee yang bisa sharing seperti itu. Kemudian, nah ini saya akan menyampaikan supaya terarah, jadi tips and trick untuk setiap tahapnya. Tadi Mbak Titin sudah menyampaikan beberapa tips and trick juga menurut saya, tetapi di sini mungkin saya bisa melengkapi. Saya mulai dari tes administrasi. Nah, di tes administrasi ini, setelah teman-teman tadi mendapatkan satu nih tujuan, misalkan saya mau mengambil beasiswa LPDP dengan jalur afirmasi. Nah, kan itu banyak banget syaratnya. Saya sarankan buat checklist. Jadi di daftar apa syaratnya, di checklist apa yang sudah lengkap. Untuk apa? Menghindari ada satu atau dua yang terlewat begitu. Ketika udah mau submit nih, oh ternyata saya belum punya ini, belum punya itu. Seperti itu teman-teman. Kemudian, nah ini riset tentang kampus tujuan. Jadi sebelum teman-teman daftar dan saat akan mendaftar administrasi, pastikan kampus tujuan teman-teman itu ada di list LPDP. Jadi lihat di web itu sudah ada list kampus tujuan. Jangan sampai yang teman-teman, apalagi teman-teman yang ingin mendaftar kampus terlebih dahulu, itu jangan sampai mendaftar di kampus yang tidak sesuai dengan list LPDP. Itu akan sangat merugikan teman-teman. Udah keterima nih di kampus tertentu, tapi oh ternyata tidak masuk di list LPDP, dan itu sudah disampaikan juga tadi sama Kak Titin, itu bakal bisa langsung tidak diloloskan di administrasi. Kemudian, nah ini skor bahasa sertifikatnya pastikan itu sudah sesuai dan diakui. Poin pentingnya adalah diakui. Jangan sampai teman-teman mendapatkan sertifikat, tetapi sertifikat ini tidak diakui. Itu biasanya teman-teman bisa cek sertifikat yang diakui oleh LPDP itu yang dikeluarkan oleh mana saja, itu sudah dijelaskan dengan jelas di booklet masing-masing jalur tes. Kemudian ini, tuliskan esai dengan baik dan rasional. Tadi berbicara tentang esai sudah dikupas tuntas oleh Kak Titin, jadi saya tidak bicara banyak di sini. Poin penting yang ingin saya garis bawahi, buatlah esai yang rasional teman-teman. Jadi jangan yang gimana gitu. Ingat LPDP ini sebenarnya pengen melihat kontribusi teman-teman, tidak mencari orang yang pintar dalam tanda kutip, tapi mencari orang-orang yang berkontribusi untuk Indonesia. Kontribusi seperti apa sih yang dimaksud? Nah, kontribusinya juga tidak harus yang wow begitu, yang oh saya sudah melakukan apa begitu, tapi hal-hal kecil, misalkan memimpin satu acara, menjadi moderator, itu mungkin bisa menjadi poin tertentu begitu. Jadi temukan kelebihan, temukan kontribusi-kontribusi yang pernah teman-teman lakukan, diceritakan dengan elegan. Kalau kata Kak Titin tadi, ceritakan dengan elegan di esai seperti itu. Nah, ini sabar.
selama proses pengurusan kelengkapan berkas LPDP itu tidak sedikit teman-teman. Butuh kesabaran. Jadi jangan sampai menyerah di tengah jalan nih, udah ngurus ini, ini kok saya susah banget dapat ini dapat itu. Sabar aja. Pokoknya insya Allah itu akan lewat dan bisa dapat semuanya. Yang penting kuncinya sabar. Oke, untuk tes bakat skolastik. Nah, di tes bakat skolastik ini sudah juga tadi disampaikan ada beberapa jenis tes di sana. Apa yang ingin saya share di sini adalah teman-teman pahami jenis tes yang ada. Tadi sudah dijabarkan oleh Kak Titin, itu ada verbal dan bahkan sudah diberikan link untuk bisa teman-teman lihat gimana sih bentuk soalnya. Nah, setelah teman-teman pahami nih jenis soalnya, temukan kelebihannya teman-teman. Maksudnya apa nih temukan kelebihan? Jadi di sekian banyak jenis tes itu, misalkan verbal, numerik, pemecahan masalah, tes wawasan kebangsaan itu, teman-teman temukan saya itu sebenarnya unggul di mana sih. Saya yakin dan percaya teman-teman pasti punya satu kemampuan tertentu. Misalkan saya lebih senang nih di soal-soal verbal, dan terbukti ketika saya menjawab soal-soal verbal itu banyak benernya. Nah, misalkan juga saya lebih suka soal-soal pemecahan masalah. Nah, itu yang temukan teman-teman. Untuk apa? Nah, saya kurang tahu, sekarang itu sudah tidak terlalu banyak yang tersebar tentang passing grade, tetapi passing grade itu sebenarnya bukan keluar dari LPDP langsung bahwa passing grade sekian pasti lulus untuk jalur ini, tapi itu sedikit bermanfaat menurut saya, sedikit banyaknya bermanfaat untuk kita bisa membuat target nilai teman-teman. Jadi misalkan saya mau tes nih latihan soal, jadi teman-teman latihan dari soal yang ada, terus lihat kira-kira teman-teman dapat skor berapa nih, yang mana yang teman-teman masih kurang. Nah, di sini saya ada nampilin dikit, ini catatan saya waktu itu teman-teman. Itu saya waktu itu mengikuti tes afirmasi dan passing grade menurut informasi yang saya dapatkan itu 150. Tetapi saya memasang target 200. Kenapa? Karena banyak faktor yang bisa menurunkan nilai saya pada saat real test dan saat saya latihan. Kemudian saya list tuh nilai-nilai materi-materinya apa aja nih, misalkan sinonim, antonim. Nah, yang saya tandain oke itu berarti itu saya udah paham dan sangat mengerti dengan tes itu. Bukan saya nilainya tinggi, tapi saya sudah paham alurnya, bagaimana tips and trick menjawab soal itu saya centang-centang. Jadi tesnya begitu. Terus satu tips lagi teman-teman, saya yakin dan percaya teman-teman di sini pasti punya kesibukan masing-masing, apalagi rata-rata mahasiswa, kemudian ada juga Bapak Ibu guru yang pasti punya kegiatan yang padat. Nah, gimana nih saya temukan kelebihan saya di mana? Coba buat satu waktu untuk cari soal yang lengkap nih, ada verbal, numerik, pemecahan masalah, dan tes kebangsaan yang tadi sudah dijabarkan oleh Kak Titin itu. Coba itu langsung Bapak Ibu teman-teman tes. Nah, setelah itu evaluasi diri, lihat di mana yang paling banyak salah, di mana saya yang paling banyak benar. Nah, yang banyak benar itu udah berarti itu tinggal latihan-latihan soal aja. Yang masih banyak salah mungkin butuh untuk buka materi lagi. Itu tipsnya sih teman-teman, kalau dari saya, dan juga ini berdasarkan dari tips-tips yang saya dapatkan juga dari award-award yang lain. Nah, ini tetapkan target seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian latihan tes bakat skolastik. Satu kuncinya setelah kita paham jenis materinya, kita sudah tahu nih kelebihan kita di mana, sudah ada target. Kunci terakhir adalah latihan soal sebanyak-banyaknya. Dan saya sangat menekankan saat teman-teman latihan soal, usahakan menggunakan waktu. Gunakan waktu. Jadi latihannya itu bukan cuma latihan untuk menyelesaikan soal, tapi bagaimana menyelesaikan soal itu dengan waktu tertentu. Seperti itu teman-teman. Oke, next di tes substansi. Nah, ini tes substansi sudah juga tadi disampaikan banyak tips and trick, dan di sini saya cuma menambah ingat kembali esai dan CV yang sudah kita submit. Jadi itu harus relate pada saat nanti ada pertanyaan, jangan sampai ada informasi yang miss yang kita submit dengan informasi yang kita sampaikan saat wawancara. Kemudian ini siap-siap dengan pertanyaan bahasa Inggris. Jadi walaupun teman-teman apply-nya mungkin di dalam negeri, beberapa teman-teman dan informasi dari award yang tes substansi ini, ada beberapa yang tiba-tiba ditanya
dalam bahasa Inggris. Jadi prepare aja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Inggris gitu. Nah, ini berikan jawaban yang logis atau rasional dan sesuai dengan data yang disubmit pada saat administrasi, teman-teman. Jadi, pada saat ditanya, berikanlah jawaban yang rasional. Jangan mencari wow-nya, tetapi mencari bagaimana apa yang teman-teman berikan, jawaban yang teman-teman berikan itu benar-benar rasional dan bisa terrealisasi. Jangan sampai memberikan jawaban yang keren dalam tanda kutip, tetapi tidak rasional. Seperti itu. Kemudian, nih, latihan wawancara. Sepintar apapun public speaking orang, saya pikir, dan memang latihan itu sangat kita butuhkan. Jadi cari partner. Nah, ini juga fungsinya untuk mencari awardee yang tadi, yang saya sampaikan di awal, mencari awardee yang bisa diajak sharing. Mungkin bisa diajak untuk latihan wawancara, bisa ditanya, dan bisa kayak tukar main peran seperti itu dengan teman seperjuangan juga bisa. Misalkan tanya aja, cari, kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah di list. Contohnya yang tadi list di Mbak Titin udah ada tuh pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, kalau ada temen nih, ya tukar aja. Misalkan, oh saya ditanya, latihan teman-teman. Meskipun teman-teman sudah tahu jawabannya begini, latihan, coba aja. Latihan, dan itu sangat berpengaruh. Kemudian, nah itu mungkin akhir, dan di sini sebagai penutup mungkin, teman-teman, setelah mengetahui semua informasi, ada niatan, dan semua sudah terkumpul, itu semua tidak akan berguna kalau teman-teman tidak mendaftar. Jadi, salah satu tips jitu dari saya pribadi untuk mendapatkan beasiswa LPDP adalah daftarkan diri Anda. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Azria. Ini luar biasa sekali ya materi yang diberikan. Bagaimana cara membuat esai, bagaimana cara wawancara, dan lain sebagainya gitu. Ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Bagaimana nanti agar kita bisa mempermudah kita untuk apply LPDP gitu. Ini ada beberapa pertanyaan. Tapi tadi sebelum ke pertanyaan, tadi ada yang raise hand ya, siapa tadi? Kak Kia. Tadi sempat raise hand, ada yang ingin ditanyakan, disampaikan Kak Kia. Sudah terhubung? Apa Anda jadi? Kita ke pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa bertanya di kolom chat ya, seputar LPDP, gimana sih cara membuat esai dan lain sebagainya gitu. Ini ada pertanyaan dari Lilis Amriani. Ini yang menjawab nanti boleh Kak Titin atau Kak Azria atau boleh keduanya ya, jadi saling melengkapi gitu. Apakah alumni bidik misi bisa mendaftar beasiswa LPDP Kak? Gitu. Monggo dari Kak Titin atau Kak Azria, atau Kak Titin dulu deh, monggo nanti Kak Azria. Ya, oke, baik. Terima kasih. Mas Heri, mungkin nanti Mbak Azria bisa melengkapi kali ya, kalau misalkan ada yang saya belum sampaikan. Dari pertanyaan Mbak siapa ini tadi? Mbak Lilis ya, apakah alumni bidik misi bisa mendaftar beasiswa LPDP? Oke. Kalau secara general pasti jawabannya bisa gitu ya. Semua orang pasti bisa sih mendaftar di sini. Jadi LPDP itu kayak nggak ada batasan kecuali batasan umur. Kalau di atas 40 gitu ya. Ya kita harus menimbang-nimbang umur kita juga. Tapi kalau di bawah itu teman-teman masih bisa mendaftar gitu. Hanya bedanya kalau yang di tahun sekarang gini teman-teman semuanya. Kalau yang di tahun lalu tahun 2019 itu alumni bidik misi masih bisa masuk di bagian afirmasi ya, di bagian beasiswa afirmasi. Jadi di situ ada tertulis untuk alumni bidik misi gitu. Tetapi kalau yang untuk tahun ini, yang untuk tahun 2022 ini kebetulan sudah tidak ada gitu ya di bagian beasiswa afirmasi tidak ada untuk yang alumni bidik misi. Jadi teman-teman bisa mendaftar di beda tempat, misalkan di reguler kah, atau mungkin di bagian targeted kah, atau mungkin di daerah afirmasi, karena ada 29 list daerah afirmasi yang mungkin bisa jadi kebetulan teman-teman berada di tempat itu, jadi teman-teman bisa mendaftar seperti itu. Mungkin Mbak Asria bisa menambahkan.
Ini juga Mbak Titin, mungkin teman-teman yang alumni bidik misi, karena jalur khusus untuk alumni bidik misi tahun ini belum buka, mungkin teman-teman bisa coba di apa ya namanya sekarang, jalur prasejahtera itu di afirmasi ada juga dengan ada ketentuan khusus, mungkin nanti bisa teman-teman lihat, dan saya rasa syarat itu akan relate untuk teman-teman alumni bidik misi. Lebih prepare, saya lebih menyarankan teman-teman alumni bidik misi mungkin kalau misalkan reguler, ya kita semua tahu jalur reguler itu adalah jalur yang wow ya, kayak itu pilihan terakhir. Kalau masih bisa cari jalur yang lain, cari jalur yang lain. Kalau teman-teman alumni bidik misi itu saya sarankan ke jalur prasejahtera. Terima kasih. Oke, gitu nggih, Mbak Lilis ya, semoga bisa menjawab. Oh ya Kak Titin sama Kak Azria, kalau apli LPDP gitu, ada nggak sih batasan maksimal usia gitu? Misalkan kalau mau S2, lanjut S2 ada usia maksimal berapa gitu, 50 tahun kayak atau berapa gitu. Ada nggak sih batasan maksimal gitu tadi seperti disampaikan? Dari siapa dulu nih? Dari Mbak Astria dulu mungkin ya. Boleh, boleh Kak Titin, boleh Kak Azria, boleh, boleh. Mbak Titin aja tadi tuh udah lengkap paparannya tuh dengan jalur dan batasan usia. Iya, iya sih sebenarnya tadi sudah saya sempat singgung gitu ya, karena setiap masing-masing program itu punya batasan usia sendiri-sendiri. Katakanlah kalau untuk magister itu batasnya 37, kemudian untuk yang doktoral 42 gitu. Tadi sudah saya share, mungkin teman-teman nanti bisa dicermati di situ. Jadi batasan usianya berapa-berapa saja gitu, karena setiap program punya beda-beda batasan usia gitu ya. Gitu Mas Yadi. Ini ada yang raise hand, boleh bisa Kak Kia bisa langsung di unmute untuk pertanyaan Kak Kia. Terima kasih banyak buat kakak-kakak semua yang telah memaparkan ilmunya, sangat bermanfaat sekali. Untuk saya izin untuk on cam ya Pak, off cam ya Kak Pak. Kebetulan jaringannya lagi kurang bagus. Ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan. Kebetulan saya masih jadi mahasiswa semester akhir, tapi saya tertarik ingin mempersiapkan dan melanjutkan S2 melalui jalur ini. Semoga Tuhan menghendaki. Yang saya ingin tanyakan yang pertama, kalau beasiswa LPDP itu setiap backnya pasti ada kuota penerimaannya nggak gitu. Maksudnya kan kalau S1 mah kayak semisal pengen ke UNY nih jurusan matematika kuotanya sekian gitu. Kalau semisal di LPDP itu ada yang seperti itu enggak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah bisa dari semisal jurusan apakah bisa kalau semisal S1-nya ilmu komunikasi terus S2-nya pengen ngambil jurusan bukan ilmu komunikasi gitu, jadi kayak lintas jurusan gitu. Nah, apakah itu tuh bisa dan kemungkinan keterimanya gimana gitu. Sekian sih Bapak sama Kakak semua. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Jadi intinya ada 2 pertanyaan ya. Dan juga apakah boleh sih kalau kita apply misalkan S2 tapi nggak linear dengan di S1-nya gitu. Salah satu pertanyaan tadi seperti itu. Apakah boleh? Monggo dari Kak Titin dulu boleh. Habis itu Mbak Azri. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Kia. Kalau yang pertama tadi mengenai apa tadi ya? Penerimaan. Oh ya, baik. Jadi kalau untuk penerimaan, boleh coba diulang, maksudnya penerimaan bagaimana? Ya, jadi kalau semisal kayak penerimaan tiap jurusan gitu loh, Kak. Oh, maksudnya kuota gitu ya, atau gimana? Oke, ya baik. Jadi kalau terkait kuota itu sebenarnya
LPDP tuh nggak kayak universitas gitu. Maksudnya kalau universitas kan pasti tiap tahun bakal ada patokan kuota, misalkan untuk S2 terima 20 orang atau mungkin 22 atau mungkin 25 gitu. Nah, kalau di LPDP sendiri itu sebenarnya nggak mematok kuota gitu. Jadi teman-teman semua sebenarnya kita itu hanya bersaing dengan diri kita sendiri, bukan kita bersaing dengan orang lain gitu ya. Jadi pernah ada suatu ini ya, satu tahun gitu di mana LPDP sendiri itu malah justru enggak memenuhi kuota yang disediakan LPDP. Katakanlah dalam satu tahun itu LPDP menyediakan 7.000 awardee gitu ya. Ternyata yang memenuhi kualifikasi bahkan hanya 5.000-an gitu. Jadi 2.000-annya itu kemana? Apakah dicari dari yang kemarin-kemarin nggak lulus? Enggak gitu. Karena yang kemarin nggak lulus hanya nggak memenuhi kualifikasi, ya udah nggak memenuhi kualifikasi. Bukan berarti diloloskan gitu aja. Jadi di sini yang perlu ditekankan teman-teman hanya bersaing dengan diri sendiri. Apakah teman-teman sudah layak bakal jadi awardee atau belum, itu bisa dinilai dari diri teman-teman masing-masing gitu. Jadi nggak ada kita bilang aku saingan sama kamu sama-sama daftar LPDP, itu nggak ada gitu. Karena di sini yang penting kita memenuhi kualifikasi LPDP, ya udah kita bakalan lolos gitu ya. Kemudian yang kedua tadi terkait pindah jurusan gitu ya, kalau nggak salah pindah lintas jurusan. Iya betul Kak. Oke, nah kalau dari saya pribadi itu menyarankan lintas jurusan tuh sebenarnya gini, kita kalaupun bisa, kalaupun capable gitu, oke lah gitu ya, masih memungkinkan. Tetapi kita harus memberikan jawaban atau memberikan alasan yang rasional ketika nanti diwawancara, karena kebanyakan bakalan jatuh di wawancara itu gitu. Nah, yang satu jurusan aja kayak misalkan matematika gitu ya, mau ke matematika lagi, perlu dicecar lagi nih alasannya kenapa masuk ke matematika gitu. Jadi ketika mau memutuskan untuk lintas jurusan perlu dipikirkan baik-baik mulai dari sekarang, kenapa, alasannya apa, tujuannya apa, kenapa kok mau pindah atau lintas jurusan gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bakalan diterima juga, karena kan itu semua tergantung dari alasan kita ya. Kalau alasan kita kuat, rasional, bakalan tetap diterima gitu. Cuma ya itu jelas, harus benar-benar jelas alasannya apa, kemudian kenapa memutuskan untuk lintas jurusan seperti itu. Mungkin dari Mbak Asia mungkin bisa menambahkan nanti. Dari saya cukup begitu, Mas Heri. Ada tambahan ya mungkin? Yang disampaikan Mbak Titin sudah sangat jelas ya. Terus kalau boleh tahu Mbak Kia, oh ya tadi udah disampaikan ya, Mbak Kia ini masih posisinya sekarang kalau apa namanya, linear saja. Kenapa? Karena kalau misalkan lintas jurusan itu biasanya alasan yang paling kuat nih, misalkan ada beberapa kasus dan yang saya tahu nih, misalkan udah lulus dan sudah bekerja, ternyata pekerjaannya saat ini itu tidak sesuai dengan jurusan sebelumnya. Nah, tetapi alasan yang kuat pada saat berargumen itu karena udah bekerja dan misalkan udah punya pengalaman nih sekian, misalkan udah punya pengalaman di pekerjaan ini, ternyata tuh saya kayak ketemu gitu, saya jadi expert karena sudah bekerja. Tetapi kalau misalkan kita fresh graduate itu susah sekali untuk menemukan alasan untuk kita lintas jurusan, kecuali, tetapi ini tidak menutup kemungkinan untuk bisa ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman memang punya alasan yang kuat dan rasional, bisa meyakinkan pewawancara untuk menerima teman-teman. Seperti itu dari saya, Mas Syar. Ya, terima kasih Kak Asia dan Kak Titin atas jawabannya. Gitu ya Kak. Jadi jawaban yang pertama tadi, intinya nggak ada saingan ya, yang penting memenuhi kualifikasi pendaftaran gitu. Kalau memenuhi kualifikasi, semua syarat-syaratnya sudah dipenuhi, ya insya Allah peluang besar untuk diterima gitu. Yang kedua, kalau mau lintas minat atau enggak linear gitu, bisa, kemungkinan masih bisa gitu. Cuman ya itu tadi harus memenuhi kualifikasi gitu ya. Jadi kalau melengkapi materi yang disampaikan Kak Titin tadi, yang penting itu juga di pengalaman ya, yang diisi pengalaman pekerjaan atau pengalamannya itu harus sesuai apa yang teman-teman tuju. Jadi kalau misalkan ingin jadi dosen atau jadi guru, pengalamannya itu
ya seputar pendidikan gitu. Jangan sampai kalau kita ingin ke dosen atau ke guru, tapi pengalaman jadi desain grafis dicantumkan itu kan nggak relate gitu. Jadi bisa mungkin alasannya harus tepat dan pengalaman juga harus linear biar bisa diterima gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, Iya, baik. Terima kasih banyak. oke. Kita ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada Rahmat Syah atau Pak Rahmat Syah ya. Ini kalau nggak salah beliau ini guru di Medan, Sumatera Utara kalau nggak salah beliau. Apakah bisa dengan profesi guru mengambil S2 di LPDP? Apakah ini maksudnya sudah mengambil PPG gitu ya Pak Rahmat Syah atau gimana Pak Rahmat Syah? Apakah bisa dengan profesi guru mengambil S2 di LPDP? Ngoten Kak Titin sama Kak Zria. Mungkin maksudnya itu kalau kita sudah PPG terus mengambil S2 LPDP gitu apakah bisa? Mungkin maksudnya seperti itu mungkin. Ngoten. Terima kasih. Kak Titin. Ya, baik. Mungkin saya izin menjawab dulu ya. Kalau untuk kasus PPG, sebenarnya kan PPG itu hanya sertifikasi teman-teman semua atau Bapak Ibu untuk apply sebagai guru gitu ya, atau mungkin nanti ke depannya dosen gitu ya. Jadi kalau di LPDP itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena itu masuk ke kualifikasi sertifikasi gitu, atau sertifikat atau mungkin penghargaan yang nanti mungkin teman-teman bisa dimasukkan ke situ gitu. Jadi masih tetap boleh, masih tetap bisa untuk apply LPDP. Jadi nanti mungkin ke depannya bisa apply-nya di bagian pendidikan, atau mungkin kalau di ITB itu di bagian pengajaran gitu sih. Ya, terima kasih. Mungkin dari Kak Azria ada tambahan mungkin barangkali. Cukup, Mas Sir, udah jelas banget penyampaian dari Kak Titi. Oke, terima kasih. Gitu nggih Pak Rahmat Syah nggih. Jadi saya juga ada teman sih, dia dulunya PPG tahun 2012, PPG subsidi, dan sekarang ikut LPDP S2 di UNY gitu bisa. Gitu. Dia jadi lolos. Jadi nanti kalau dia lulus S2, jadi nanti gelarnya ada 3, SPDP, GR, dan MPD gitu. Jadi SPDP. SPD itu untuk S1-nya, GR itu untuk gelar PPG-nya, dan MPD untuk S2-nya gitu. Jadi boleh kalau sudah PPG ngambil S2 itu boleh gitu. Seperti itu ya Pak Rahmat saya, semoga bisa menjawab. Monggo silakan Apri ya, monggo masih ada waktu pendaftaran ini. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya ini ada sebentar. Yosepin. Apakah ada format untuk surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi, dan apakah ada format surat usulan dari eselon 2 untuk PNS gitu? Monggo Kak, barangkali bisa dijawab. Mungkin dari Mbak Estia dulu mungkin ya. Kalau dari tadi kayaknya saya yang pertama terus. Mangga Mbak Azria. Mau Kak Azria, apakah ada format surat rekomendasi dari tokoh masyarakat? Jadi apakah ada formatnya gitu? Atau akademisi, dan apakah ada format surat usulan dari eselon 2 untuk PNS gitu? Mungkin dari Kak Azria. Untuk yang khusus untuk eselon 2 itu saya belum update sih untuk yang terakhir banget untuk PNS. Untuk yang tokoh masyarakat itu kalau di tahun saya 2019 itu ada format disediakan LPDP, tapi mungkin ini saya nanya juga ke Mbak Titin, saya belum update untuk yang terakhir LPDP 2022 ini, apakah LPDP juga menyediakan atau enggak? Ya, terima kasih Mbak Azria. Ya, teman-teman semua. Jadi masih sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau terkait surat rekomendasi, semua surat rekomendasi itu baik dari tokoh masyarakat, kemudian untuk atasan baik itu PNS, Polri, itu semua sudah disediakan. Jadi nanti perekomendasinya atau mungkin katakanlah stakeholder-nya tinggal isi apa saja gitu. Kayak misalkan itu seberapa kenal teman-teman dengan perekomendasinya gitu. Jadi itu semua nanti yang isi dari rekomendasi, kemudian apa sih tanggapan dari rekomendasi terkait teman-teman semua gitu, apakah layak untuk direkomendasikan, apakah layak misalkan orang ini menerima LPDP dan lain sebagainya itu. Jadi tinggal isi aja gitu. Terima kasih Kak Titin dan Kak.
Oh ya, tambahan Mas Ser, itu teman-teman bisa dapatkan biasanya di akhir buklet itu ada di lampiran. Teman-teman bisa download dan lihat formatnya di sana. Iya, betul. Oke. Gitu ya, Yosepin. Jadi formatnya ada, nanti tinggal dilihat di buklet yang terakhir itu. Jadi nanti tinggal diisi apa-apa yang perlu diisi. Formatnya sudah ada, jadi nggak perlu bikin lagi, karena formatnya sudah ada. Nanti tinggal diisi saja. Kira-kira seperti itu ya. Yosepin, semoga bisa menjawab. Oke. Pertanyaan berikutnya ini dari Sandra Brilian. Dari beberapa jalur yang ada pada LPDP, apakah tingkat ketetatan persaingannya sama atau terdapat perbedaan? Seperti itu. Barangkali dari Kak Azra dulu boleh, habis itu Kak Titik. Apakah ada Oke, ini nanya masalah ketat apa enggak sih untuk setiap jalur itu, yang mana yang paling serem gitu untuk daftar. Pertama, saya mau ngubah mindset dulu nih teman-teman, kembali ke apa yang disampaikan Mbak Titin tadi. Saingan terberat kita di LPDP ini itu adalah diri kita sendiri. Itu poin penting sekali untuk kita pegang. Karena LPDP juga menerima itu kita layak atau tidak, bukan tentang kuota. Jadi kalau kita berbicara tentang ketetatan, ketat nggak sih persaingannya di sini atau enggak, berarti kan kita akan bicara seberapa banyak orang yang akan mendaftar di situ. Nah, tapi di LPDP ini enggak, teman-teman. Kita benar-benar kita memenuhi kualifikasi apa enggak, itu dulu poin yang paling penting untuk kita highlight. Nah, kemudian iya kak, misalkan iya kak, tapi kan pasti nih ada saingan, pasti iya, namanya tes, kita pasti ada saingan, pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, pertimbangan-pertimbangan apa yang perlu kita ambil? Nah, jalur-jalur yang disediakan LPDP itu udah memfasilitasi teman-teman dari, kalau menurut saya sih hampir semua tercover. Jadi misalkan teman-teman yang dari 3T ini, saya dari 3T, kualifikasi kemampuan saya pasti akan berada di rata-rata teman-teman yang 3T, makanya punya jalur sendiri. Bukan berarti teman-teman itu bersaing, tetapi teman-teman kualifikasinya dan mungkin bukan standar sih istilahnya, kayak persyaratan, pengalaman dan lain sebagainya itu cocoknya di situ. Dan juga persyaratan khusus yang diminta itu pasti tidak bisa dipenuhi oleh teman-teman dari yang jalur-jalur lain, seperti itu teman-teman. Jadi kalau dari saya, masalah yang mana sih yang paling ketat, nah yang bisa kita pertanyakan itu sebenarnya yang mana syarat yang paling susah. Nah, syarat yang paling biasanya agak, karena standar bahasa, misalkan standar bahasa reguler dengan afirmasi itu udah beda. Afirmasi 400 udah bisa, sementara reguler itu harus 500. Jadi kalau kita punya punya persyaratan yang bisa memenuhi, misalkan di daerah afirmasi, misalkan afirmasi 3T, atau misalkan oh saya PNS, oh berarti yang saya paling cocok ini di ambil jalur PNS, seperti itu. Jadi sampai saat ini juga belum ada informasi resmi masalah oh kuota ini lebih banyak atau ini tuh lebih diprioritaskan, tidak ada teman-teman. Jadi yang saya pahami sampai sejauh ini, LPDP itu memfasilitasi kita dari semua kemungkinan keadaan, seperti itu. Jadi ini dari jalur apa itu difasilitasi oleh LPDP. Sepaham saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Titi. Iya, terima kasih Mbak Esri ya. Benar banget ini teman-teman semua. Jadi kalau kita berbicara tentang keketatan ya, sebenarnya kalau dari semua apply LPDP scholarship itu semuanya pasti ketat, mulai dari seleksi administrasinya, kemudian skolastik, kemudian wawancara. Itu kalau misalkan nggak ketat, nggak ada sampai 3 berlapis-lapis seleksi gitu ya. Tapi lagi-lagi balik ke diri kita sendiri gitu, karena kita pasti bersaing dengan diri kita, bukan kita bersaing dengan orang lain kalau kita mau apply scholarship gitu ya. Dan juga kenali potensi teman-teman masing-masing gitu. Ketika teman-teman misalkan sekarang ada di daerah 3T ya, karena kita diberi fasilitas gitu ya, kayak misalkan diberi fasilitas di daerah
daerah 3T, ya udah teman-teman bisa apply untuk yang daerah 3T gitu. Kalau misalkan jangan ketika teman-teman ada di daerah 3T terus kemudian teman-teman langsung apply ke yang reguler gitu. Jadi kayak kayak teman-teman apa ya, dari kucing mau berada di kandang macan gitu ya. Karena kan memang kita punya kualifikasi yang berbeda kayak gitu. Dan juga lagi ketika teman-teman sudah jadi PNS atau mungkin sudah jadi dosen atau guru, ya sudah, karena kita diberikan privilege dari LPDP sendiri untuk berada di program PNS atau Polri atau apa tadi namanya TNI gitu, karena itu kualifikasinya jelas berbeda dengan teman-teman yang reguler. Katakanlah kalau reguler itu punya yang fresh graduate yang kayak benar-benar punya potensi yang lebih high lah dibandingkan yang memang sudah bekerja atau sudah berprofesi gitu ya, jelas mereka pasti punya kualifikasi yang berbeda. Jadi sekali lagi kenali potensi teman-teman berada di lingkungan yang mana, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Titin sama Kak Azra atas jawabannya gitu ya, sahabat tadi Sandra. Jadi intinya apa ya, nggak ada keketatan ya, tapi apakah kita itu memenuhi kualifikasi atau tidak gitu. Jadi lawan kita itu bukan orang lain, melainkan lawan kita nanti adalah diri kita sendiri. Yang pertama, apakah kita malas atau enggak, malas mencari informasi, malas apply, malas dan lain sebagainya gitu ya. Jadi lawan kita adalah diri kita sendiri, bagaimana sebisa kita memenuhi kualifikasi itu gitu ya. Jadi nanti agak berbeda dengan SBMPTN. Gitu. Kira-kira seperti itu ya, Sandra. Pertanyaan yang berikutnya yang terakhir sepertinya dari Kia lagi. Oke, Kak izin bertanya satu lagi. Kalau persiapan kakak untuk mengikuti LPDP berapa bulan? Apa ketika sedang kuliah S1 dulu sudah mulai mempersiapkan kah? Gitu. Oke, terima kasih. Ini berarti pertanyaan tentang seputar kakak-kakak sekalian ketika S1 dulu mau apply ke S2-nya LPDP itu pengalamannya gimana? Kira-kira seperti itu. Monggo mungkin bisa Pak bicara. Dari siapa dulu? Kak Titin dulu boleh? Oke, baik. Jadi berarti ini punya persepsi yang berbeda ya, karena dari pengalaman saya sama pengalaman Mbak Asdia pasti tentunya beda gitu. Nah, kalau dari pengalaman saya mungkin saya boleh cerita sedikit. Saya angkatan 2015 dan saya lulus di Agustus 2019 gitu. Jadi itu pas banget 4 tahun mepet gitu ya. Dan kebetulan di Agustus 2019 itu baru buka yang batch 2 LPDP 2019 juga. Dan sebenarnya awal-awal masuk di situ saya agak-agak iseng gitu ya, karena kan yang lain pada daftar, ya udahlah cobain daftar aja gitu kan, karena daripada nggak tahu mau ngapain habis lulus gitu, iseng-iseng daftar cobain gitu kan. Tapi ya memang nggak semudah itu, karena memang banyak banget persyaratan yang harus dipenuhin gitu ya teman-teman, mulai dari cari surat sehat, surat bebas narkoba dan lain sebagainya, itu banyak banget ya Mbak Zia, mungkin kemarin juga sama gitu. Belum lagi kita harus penuhin TOEFL, dan itu kan belajar TOEFL juga nggak cukup waktu kayak cuma seminggu atau 2 minggu aja gitu kan, nggak ya. Dan itu memang butuh effort yang lebih gitu. Kalau misalkan teman-teman dari sekarang punya waktu, itu sebisa mungkin cicil dari sekarang gitu, jangan sampai yang mepet-mepet waktu gitu ya. Belum lagi nanti cari isai dan kontribusi gitu. Dan itu saya lulus dan dapat ijazah itu di Agustus tanggal berapa ya? Kayaknya di pertengahan Agustus itu saya baru dapat ijazah, dan tanggal 31 Agustus itu terakhir pendaftaran yang LPDP-nya yang batch 2. Jadi benar-benar itu mepet banget. Sebenarnya ada pikiran buat saya nggak melanjutkan gitu, kayak ya udahlah gitu, next time aja, next year aja gitu ya. Tapi setelah saya perkirakan kok rasanya yang TOEFL masih bisa buat dikejar 2 minggu gitu. Akhirnya saya coba tes TOEFL ini dan kalau misalkan nggak sesuai dengan kriteria, ya udahlah anggap aja belajar gitu ya. Dan alhamdulillahnya memang sesuai dengan kriteria gitu ya. Udah akhirnya mendaftar gitu kan, dan saya buat isai. Waktu itu ada isainya, nggak cuma isai kontribusi aja teman-teman. Jadi di tahun 2019 itu ada proposal studi dan rencana studi. Jadi harus buat 2 isai kayak gitu. Dan itu saya buat dalam waktu kayaknya kurang dari 2 hari gitu, karena memang benar-benar yang awalnya nggak jadi mau daftar dipaksakan mau daftar gitu ya. Jadi itu benar-benar mepet banget, dan akhirnya tanggal 31
tanggal 31 itu saya udah bisa submit semua. Dan mungkin saran dari saya juga, waktu itu saya benar-benar crowded karena mungkin ya di hari H penutupan itu sangat banyak sekali yang ini ya apa namanya yang mau apply, jadi kayak browsernya itu rada down gitu, telat banget loadingnya gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman untuk yang sekarang kalau bisa jangan jangan upload di hari-hari mendekati hari detik terakhir gitu, karena itu bakal servernya down banget itu sih. Nah itu pengalaman dari saya. Jadi di situ mungkin teman-teman bisa belajar, jangan sampai teman-teman mempersiapkannya istilahnya secepat itu gitu, karena bakal banyak sekali problem yang teman-teman dapatkan gitu. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan teman-teman bisa dari sekarang, ya why not gitu ya. Jadi Mbak Asriah mungkin Mangga. Ya, terima kasih. Sepertinya kita lulusnya beda 1 bulan ternyata ya Mbak. Saya juga angkatan 2015. Terus lulusnya itu wisudanya di Juli. Kalau saya di Juli udah sidangnya itu bulan berapa ya kemarin saya sidang sekitar bulan 5 bulan 6 gitu. Terus bulan 7 itu wisuda. Dan itu kalau tadi pertanyaannya apa ya? Pengalamannya. Jadi saya itu apply juga pada saat masih kuliah. Prepare-nya maksudnya pada saat di semester akhir itu saya prepare di semester akhir, ya bayangin aja itu lagi mau mempersiapkan buat sidang tapi saya juga prepare untuk beasiswa LPDP. Kenapa? Karena ya biasa kita mahasiswa tingkat akhir dan pusing ya mikir setelah ini tuh saya mau ngapain sih setelah lulus ya kan. Nah terus dapat nih informasi, oh ternyata ada beasiswa LPDP buka untuk tahap 2, dan itu saya lihat semua persyaratan saya sudah memenuhi kecuali 1, TOEFL. Saya waktu itu belum pernah tes TOEFL yang ITP, yang tes asli, yang kayak kalau yang ikut-ikut yang kayak tes kampus itu sudah pernah, tapi ITP belum. Jadi di akhir itu saya berapa bulan ya kalau ditanya berapa lama persiapannya? Sepertinya saya persiapan mulai di bulan 5 deh kayaknya, Mei, Juni, Juli. Jadi saat mau lulus itu, jadi karena persyaratan secara administrasi nih, saya udah punya, kecuali misalkan bebas narkoba itu kan ya teknis, insya Allah juga tidak terlalu sulit ya untuk kita urus Mbak Titin, hanya butuh kesabaran. Makanya tadi salah satu tips saya sabar teman-teman, karena kita harus ngurus berkas-berkas, misalkan ngurus ke BNN itu kan harus ngantri, harus ini dan itu biasanya pekerjaan yang sangat membosankan sekali buat ngantri. Tapi ya sudahlah teman-teman, karena itu syarat, dilakuin aja dan sabar, ikutin semua. Dari Mei itu kemudian saya prepare TOEFL, itu mulai saya tahu oh saya nggak bisa TOEFL nih, saya carilah informasi di mana nih, karena waktunya udah mepet, berarti saya harus tes secepatnya, dan saya butuh nih, karena benar-benar waktu itu blank banget tentang TOEFL ITP itu kayak mana, itu benar-benar nggak ngerti sama sekali. Jadi salah satu caranya untuk saya ngatasin masalah ini ya saya harus cari tempat nih, ada nggak yang mau bimbing. Nah alhamdulillah waktu itu dapet, tapi saya baru bisa masuk itu sekitar bulan Juli. Jadi Juni deng, itu Juni baru bisa. Nah prepare les 1 bulan, terus tesnya itu sekitar bulan awal Agustus, dan saya juga submitnya sama kayak Mbak Titin, itu udah mepet-mepet karena benar-benar sibuk banget di akhir itu, persiapan mau wisuda, persiapan mau sidang, berkas-berkas yang diurus itu bukan sedikit untuk sidang, tapi kelebihannya juga enaknya saya bisa jadi sekalian gitu. Jadi sekalian untuk prepare TOEFL syarat lulus di kampus, saya juga sekalian TOEFL untuk beasiswa LPDP ini. Dan butuh waktu juga teman-teman untuk waktu itu yang saya lakuin sih, karena dari ada teman juga kebetulan yang mau daftar, disaranin banget karena dia udah pengalaman, dia udah 2 kali ikut tes di tahun 2019 itu udah yang kedua kali. Jadi ada nih yang ngasih tahu, oh kamu tuh harus kayak ada petunjuk, makanya saya sampaikan ke teman-teman kalau ada temen itu enak banget yang bisa buat sharing ke kita. Seperti itu mungkin dari saya, Mas Her.
Terima kasih Kak Titin sama Kak Azria atas berbagi pengalamannya sekaligus menjawab pertanyaan dari Kia tadi gitu. Kalau saya sendiri, saya dulu juga sama sih seperti Kak Titin juga gitu. Jadi saya nggak ada persiapan. Dulu saya PPG itu pun nggak ada persiapan. Jadi saya masih ingat deadline-nya itu tanggal 17 gitu. Saya daftarnya itu tanggal 16 itu alhamdulillah keterima dan lolos gitu. S2-nya pun juga dulu begitu, nggak sengaja daftar gitu. Saya daftarnya kan di UNY S2-nya gitu. Saya tahun baru itu main ke Jogja, tahun baru di Jogja, ketemu sama teman di Jogja, dikasih tahu informasi, terus tertarik daftar dan alhamdulillah juga lolos itu. Tapi terlepas dari situ, kalau masukan dari Kak Tini sama Kak Azria tadi, intinya kalau kita bisa mempersiapkan dari sekarang itu alangkah lebih baiknya ya teman-teman ya, karena sesuatu kalau kita persiapkan dengan matang, maka nanti peluangnya itu lebih besar keterima gitu ya. Gitu. Jadi andaikan nanti ini di batch 1 nggak keterima, misalkan ya nanti kan masih ada tahap berikutnya ya, dibuka berikutnya. Gitu. Paling tidak jauh-jauh hari teman-teman bisa mempersiapkan gitu ya, mungkin seperti itu. Oke, kemudian ada pertanyaan berikutnya ini dari Rahmat Syah, Pak Rahmat Syah. Saya mentok di syarat TOEFL, skornya nggak capai terus. Apakah ada kiat-kiatnya gitu. Jadi skor ini nggak ada di batasnya gitu. Apakah ada kiat-kiatnya gitu? Monggo dari Mbak Titin sama Kak Azria. Apakah ada kiat-kiatnya gitu kalau TOEFL-nya nggak skornya mentok gitu? Ya, dari Pak Rahmat Syah ya. Kalau dari TOEFL sendiri sebenarnya aku nggak bisa menyarankan mau seperti apa ya, karena kebanyakan memang orang berkendalanya di sini gitu, di bagian sertifikat bahasa asing gitu. Cuma sebenarnya kalau untuk untuk tes TOEFL sendiri, kalau memang kita sudah tahu mungkin 2-3 kali sudah tes dan belum memenuhi kriteria, belum sesuai dengan target yang kita inginkan, sebisa mungkin itu belajarnya atau mungkin latihan soalnya tuh dimulai dari jauh-jauh hari atau mungkin jauh-jauh bulan begitu mungkin Pak. Jadi biar kita tahu memang yang kita nggak capable di mana gitu ya. Karena kan kalau TOEFL itu basically ada kayak reading, listening, kemudian structure gitu. Nah, kita harus kenalin mana sih yang lemah di bagian kita gitu kan. Karena setiap orang pasti punya kelemahan masing-masing. Ada yang unggul di structure gitu, tapi lemahnya di listening, atau mungkin di reading lemah karena malas baca dan lain sebagainya itu juga ya. Nah, mungkin kalau misalkan di listening itu gimana cara untuk meningkatkannya, lebih sering mungkin lihat film-film luar gitu ya, film-film Mozart atau film-film barat gitu yang awalnya pakai listening kemudian diulang lagi tanpa pakai listening gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin sering-sering dengerin musik yang musik Inggris gitu yang awalnya nggak pakai subtitle, nanti awalnya pakai subtitle kemudian selanjutnya nggak usah pakai, dan itu sejauh ini lumayan ngefek juga sih. Nah, kemudian kalau structure itu pasti mau nggak mau harus pahami pattern masing-masing ya, karena structure punya pattern yang harus banget kita hafalkan gitu. Tapi kalau misalkan kita udah belajar, udah sering nemuin soal-soal, pasti kita bakal hafal sendiri patternnya gimana. Nah, kalau untuk reading itu untuk mensiasatinya, kalau misalnya kadang kita suka males baca, sebenarnya kalau di readingnya TOEFL itu kan karena saking banyaknya itu yang kadang kita tuh malas gitu kan. Nah, itu mungkin teman-teman bisa siasati buat download BBC News gitu ya di HP. Jadi mungkin tiap hari minimal baca 1 artikel di BBC News, kemudian teman-teman pahami ini maksudnya apa gitu. Atau mungkin kalau misalkan lagi mager ya udah itu ditaruh di Grammarly, jadi diartiin sendiri gitu. Nanti lama-kelamaan teman-teman bakal terbiasa kayak gitu. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Kak Titin. Dari Kak Azria mungkin ada tambahan mungkin? Kalau dari saya sih melengkapi dari Mbak Titin aja. Setelah teman-teman lakuin kiat-kiat yang disaranin sama Mbak Titin tadi, mungkin saya bisa sarankan teman-teman buat ini. Sekarang banyak sekali teman-teman di-share teman-teman yang berbagi ilmu tentang tips and trick untuk ngerjain soal TOEFL. Mungkin itu teman-teman bisa pelajari karena ada skill-skill tertentu. Jadi misalkan nih gimana pun jagonya
kita berbahasa Inggris di reading kita bakal kehabisan waktu, karena di TOEFL itu bukan cuman kita bagaimana memahami, tapi kita juga punya waktu, kita punya limit waktu. Jadi itu tuh ada trik-trik tertentu untuk setiap bagian, ada skill-skill yang harus kita kuasai. Jadi selain menguasai basicnya, saya pikir teman-teman juga perlu untuk mengeksplor bagaimana sih skill-skill yang ada di TOEFL itu, gimana triknya nih buat jawab soal ini dalam waktu yang cuman sepersekian detik gitu dalam satu soal. Itu saran dari saya sih, Mas Er. Thank you. Terima kasih Kak Azria dan juga Kak Titin. Itu Pak Ramadsyah. Jadi perlu latihan-latihan juga melengkapi dari jawaban dari Kak Tina sama Kak Azria. Kalau dari saya juga melengkapi sedikit, kalau di listening itu usahakan paling tidak sehari itu ya 20 menit lah gitu. Jadi kalau saya itu kadang mendengarkan film, melihat film atau melihat berita VOA gitu. Kalau di berita luar negeri itu kan biasanya dia bahasa Inggris ya, di dalam bahasa Inggris itu di YouTube itu teman-teman bisa melihat ada subtitlenya. Jadi dari subtitle membaca subtitle sama mendengarkan, itu kan nanti sinkron dari yang kita lihat sama yang kita baca sama yang kita dengar itu sinkron. Dari situ nanti biar telinga kita itu terbiasa gitu mendengarkan bahasa Inggris gitu, nanti biar ketika listening itu lebih mudah. Itu salah satu juga triknya gitu. Mungkin itu ya Pak Rahmat, semoga bisa menjawab. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya yang terakhir dari Muhammad ini. Apakah surat keterangan lulus bisa buat mendaftar karena tidak semua kampus bisa segera mengeluarkan ijazahnya? Jadi kalau ijazahnya belum keluar, apakah bisa kita menggunakan surat keterangan lulus itu? Kemudian melengkapi pertanyaannya ya, izin bertanya juga, kalau ongoing gitu apakah bisa atau enggak? Gitu. Kalau mahasiswa ongoing daftar ke LPDP. Mungkin itu. Terima kasih. Dari Kak Titin. Ya, mungkin dari Mbak Azria dulu atau gimana? Azria dulu, monggo Kak Azria. Jadi kalau ijazahnya belum keluar, kita boleh nggak ada surat keterangan lulus gitu. Sama kalau mahasiswa ongoing, apakah bisa gitu? Mungkin itu. Untuk persyaratan ijazah ini memang harus ijazah teman-teman. Jadi memang benar-benar harus udah dinyatakan lulus seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan Mas Heri tadi apa? Tentang ini ya, ongoing bisa nggak sih apply LPDP? Untuk jalur co-funding sepertinya itu bisa, tapi teman-teman nanti silakan lihat ketentuannya di situ seperti apa. Tetapi secara umum hampir semua jalur yang buka itu mengharuskan teman-teman itu belum kuliah atau bukan mahasiswa ongoing. Tapi untuk co-funding itu coba teman-teman cek di situ, karena itu ada kayak funding pembiayaan antara LPDP dengan kita pribadi atau perusahaan lain untuk pembiayaan kuliahnya. Seperti itu Mas El. Mungkin bisa dilengkapi sama Mbak Titi. Ya, terima kasih Mbak Azria. Kalau untuk terkait syarat ijazah, teman-teman mau nggak mau harus pakai ijazah sih, atau kalau kepepetnya ya mungkin teman-teman harus minta ijazah secara darurat gitu ke rektorat tuh biasanya bisa bilang Pak ini mau ada apply beasiswa LPDP gitu, dan ini syaratnya segini, tapi saya sudah dapat surat kelulusan, Pak boleh minta tolong dibuatkan ijazah untuk daruratnya enggak. Nah itu bakal bisa diterima dari LPDP. Yang penting intinya dalam bentuk ijazah seperti itu. Kalau untuk yang ongoing tadi ya, memang secara general dari LPDP itu tidak menerima mahasiswa dari ongoing, tetapi teman-teman kalau misalkan berminat untuk mendaftar yang ongoing dan itu untuk fasilitasinya itu sebenarnya hampir sama kayak LPDP juga. Mungkin saya boleh izin share screen bentar. Nah ini teman-teman semua, jadi BPI dari Kemendikbud ini untuk fasilitasnya kurang lebih sama ya, mulai dari dana pendidikan dan juga dana dana pendukung lainnya tuh kurang lebih sama. Nah teman-teman bisa coba apply di sini, karena kalau yang di sini tuh boleh banget ongoing kayak gitu. Jadi nggak harus yang benar-benar mulai dari start awal gitu, enggak. Jadi misalkan katakanlah sekarang teman-teman masih di semester 1
semester 1 S2 atau mungkin semester 1 S3 gitu, teman-teman bisa banget daftar di sini. Katakanlah kalau misalkan calon dosen boleh di bagian ini, atau kalau non dosen boleh di bagian ini gitu. Jadi feel free teman-teman bisa bisa research juga di sini kalau misalkan teman-teman masih belum ada kemungkinan buat apply LPDP gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya. Mungkin itu nggih Mas Muhammad, jadi seperti itu. Jadi kalau bisa ada ijazahnya gitu. Kemudian yang berikutnya ada, sudah habis. Ada pertanyaan teman-teman mungkin? Ini ada satu lagi, ini Kak Titin bisa share contoh soalnya, tadi sudah di-share ya, di PDF itu bisa teman-teman download, nanti bisa dipelajari di dalamnya. Ini ada satu pertanyaan tambahan, ini titipan di WA. Mohon maaf Kak, nggak bisa join karena sinyalnya buruk gitu. Kalau misalkan kita sudah nikah, kalau melanjutkan LPDP apakah ada income tambahan? Maksudnya mungkin gini ya, apakah kalau beasiswa yang sudah menikah sama yang belum menikah, apakah sama atau beda gitu? Apakah kalau menikah itu mungkin ada ada pendapatan tambahan gitu loh, mungkin kira-kira seperti itu kali. Pertanyaannya. Mungkin dari Kak Azra dulu boleh. Apakah ada bedanya yang sudah menikah sama yang belum menikah gitu? Mungkin seperti itu. Iya Mas Heri, untuk S2 atau untuk jenjang magister itu tidak ada. Jadi di LPDP itu ada tunjangan keluarga, tetapi itu dikhususkan untuk yang program doktoral. Untuk S2 belum ada. Tapi walaupun sudah menikah itu sangat boleh untuk mendaftar, yang penting persyaratan dan usia masih memenuhi Mas Heri. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ada tambahan mungkin dari Kak Titin? Cukup sih itu sebenarnya. Ya, tambahan juga kalau untuk doktoral biasa dana pendukung itu baru bisa dicairkan setelah sudah semester 3 gitu ya, dana pendukung untuk keluarga gitu. Gitu, oke. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Iqbal. Mau tanya apakah tempat TOEFL atau sejenisnya yang recommended? Apakah tempat TOEFL atau sejenisnya recommended? Mungkin tempat TOEFL yang recommended di mana gitu, mungkin seperti itu. Apakah ada tempatnya gitu, mungkin seperti itu. Mungkin dari siapa dulu boleh, Kak Azira dulu boleh, Kak Titin dulu boleh. Adakah tempat yang recommended TOEFL? Kalau untuk TOEFL sekarang ini ada buka yang online ya. Sebentar saya coba share link, dan kalau misalkan membutuhkan sih bisa nanti kontaknya saya share di grup. Ini tempat tes TOEFL online yang digunakan oleh salah satu teman awardi saya yang di Kalimantan Utara juga. Sekarang beliau itu lagi PK dan angkatan tahun masuk LPDP-nya itu 2020, dan dia tesnya di situ keterima. Oh iya, juga sekalian deh tips buat teman-teman buat nyari di mana sih cara tercepat untuk mencari tempat tes TOEFL yang kredibel. Cari awardi, nanya dia tes di mana. Kalau dia udah lolos administrasi berarti tempat tes TOEFL itu kredibel. Cara shortcut paling gampang gitu. Karena saya juga dulu nyari tempat tes TOEFL itu nanya ke awardi juga, Kak, dulu tes TOEFL-nya di mana? Katanya di situ, dan dia udah jadi awardi. Jadi berarti tempat tes TOEFL itu udah bisa dijamin ya, diterima oleh LPDP dan diakui ETS atau lembaga tes TOEFL lainnya. Nanti coba saya share. Nanti kalau saya lupa diingetin aja, tolong Mas share. Makasih. Ya Kak Azria, terima kasih. Kalau dari Kak Titin mungkin ada tambahan, Kak Titin mungkin? Ya, kalau untuk tes TOEFL itu teman-teman bisa kepoin di ets.com sih. Jadi atau mungkin di ets.com di Indonesia gitu ya. Klik aja di search engine ets.com Indonesia, tuh di situ bakalan ada list-list yang atau mungkin list-list lembaga yang mengadakan tes TOEFL yang berlisensi ETS kayak gitu. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit tambahan juga ya buat Mas Iqbal. Kalau saran-saran seperti ini yang nggak di dalam LPDP, mungkin Mas Iqbal bisa searching ya, bisa aktif searching di YouTube, di Google, dimanapun gitu. Kalau masalah-masalah seperti ini gitu, nanti di sana banyak, kalau insya Allah banyak tempat-tempat yang merekomendasikan trik-trik dan lain sebagainya gitu. Nanti jadi Mas Iqbal juga bisa aktif di sosial media, baik di YouTube, di Google, dan dimanapun itu ya. Oke, terima kasih. Ini ada lagi satu pertanyaan lagi, Kak. Apakah ada sanksi jika kita menyelesaikan studi melebihi batas waktu
waktu gitu. S2 lebih dari 2 tahun, S3 lebih dari 3 tahun. Jadi kalau misalkan kita udah LPDP, S2-nya kan 2 tahun itu. Nah, kalau kita melebihi 2 tahun, itu apakah ada sanksi atau gimana gitu. Mungkin seperti itu. Monggo dari Kak siapa dulu boleh. Dari Kak Azria mungkin? Boleh, monggo Kak Azria, boleh, monggo dulu. Untuk sanksi yang melebihi ya, teman-teman itu konsekuensinya kalau misalkan kita melebihi, tetapi nanti sebenarnya ini sangat tergantung ya dengan kondisi, karena misalkan gini, saya nyeritain kasus aja. Misalkan teman-teman yang kemarin apply di tahun 2018-2019 pada saat studi itu pandemi ya kan, terus jadi teman-teman itu banyak yang terkendala, akhirnya ada kebijakan keluar untuk teman-teman yang terlambat untuk menyelesaikan studinya. Nah, di LPDP sendiri itu tidak ada sanksi tertentu dan sangat mengikuti kondisi teman-teman seperti itu yang saya tahu sampai saat ini. Dan kemarin juga pada saat penandatanganan perjanjian saya tidak ingat ada sanksi tertentu, kondisinya ya mengikuti kondisi teman-teman di sekolah, di kampus maksudnya. Dan itu kita juga, oh ya sebagai informasi teman-teman, selama studi juga kita akan ada laporan di satu web, itu kita setiap 3 laporan apa progres yang sudah kita perkuliahan, nanti itu LPDP akan memantau di sana seperti itu. Jadi juga ada di sana pertanyaan, apakah kita yakin akan menyelesaikan studi. Kalau misalkan tidak, nanti ditanyakan kendalanya apa, karena pada saat penyelesaian studi kita tidak tahu teman-teman, ada banyak sekali kendala yang bisa menyebabkan kita terlambat untuk menyelesaikan, tetapi sangat disarankan bisa menyelesaikan, karena nanti konsekuensinya bisa LPDP tidak lagi membiayai baik itu biaya pendukung ataupun biaya pendidikan. Yang ditanggung itu adalah 2 tahun untuk magister dan 4 tahun untuk program doktoral, seperti itu teman-teman. Mungkin ada tambahan dan informasi dari Mbak. Ya, terima kasih Mbak Azria. Jadi sebenarnya motivasi dari LPDP itu sebenarnya yang penting awardnya lulus gitu ya. Jadi gimana pun cara, walaupun teman-teman butuh waktu 2,5 tahun untuk meluluskan teman-teman gitu, meluluskan S2 teman-teman, atau mungkin butuh waktu 4,5 tahun untuk meluluskan doktoral teman-teman, yang penting teman-teman lulus aja gitu. Dan itu asalkan ketika teman-teman itu melebihi batas waktu, teman-teman harus punya alasan yang jelas. Katakanlah yang tadi seperti yang Mbak Azria sampaikan, ada kendala di bagian penelitian karena pandemi COVID dan lain sebagainya, itu alasan itu bisa banget diterima sama LPDP. Dan kelebihan batas waktu kayak misalkan lebih 6 bulan itu masih tetap dapat biaya dari LPDP. Tetapi ya kalau misalkan teman-teman masih menyeleweng gitu, misalkan di luar negeri gitu, teman-teman nggak mau pulang katakanlah, nah itu bakalan ada kasus, karena yang tahun 2019 lalu pernah ada kasus gitu, teman-teman disuruh mengembalikan seluruh dana yang sudah diberikan LPDP seperti itu. Tapi sejauh ini kayaknya kasus-kasus seperti itu sangat minim saya temukan. Yang penting teman-teman ya flat-flat aja, kita lurus-lurus aja, nggak usah menyeleweng yang aneh-aneh gitulah teman-teman. Yang penting kita fokus buat studi, ya udah kita luruskan niat kita buat studi gitu. Oke. Terima kasih Kak Tiwi dan Kak Azra gitu ya, Mas Muhammad Habibi. Jadi kalau bisa ya 2 tahun, S2-nya 2 tahun. S3-nya 4 tahun gitu, jangan sampai kita melebihi batas waktu gitu. Jadi kalau kita melebihi batas waktu itu sebenarnya boleh, cuman alasannya harus tepat gitu. Kalau nggak tepat ya kemungkinan kalau molor seperti yang disampaikan tadi, maka biayanya harus dikembalikan gitu. Biaya yang dikembalikan itu kan nanti besar juga gitu. Jadi kalau bisa ya tepat waktu ya, kalau S2 ya 2 tahun, kalau S3 ya 4 tahun, kira-kira seperti itu. Ini sudah ada di-share oleh Kak Azria, suatu link gitu, nanti bisa dibuka oleh teman-teman gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman.
Kalau tidak ada nanti kami tutup ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, saya persilakan bisa raise hand atau di chat di kolom chat gitu. Oke, kalau tidak ada bisa kita akhiri ya. Terima kasih buat Kak Titin dan Kak Azria. Ini sangat motivasi sekali buat saya dan teman-teman semuanya ya. Jadi apa-apa sih yang perlu disiapkan, cara membuat esai, apa yang perlu disiapkan saat wawancara, saat tes dan lain sebagainya, ini sangat-sangat memotivasi sekali gitu ya. Jadi sangat-sangat berterima kasih kepada Kak Titin dan juga Kak Azria telah memberikan waktu yang sangat bermanfaat ini. Gitu, kami juga berterima kasih telah meluangkan waktu untuk bisa hadir di sini gitu ya. Jadi karena kan kakak berdua ini sedang tesis ya hari ini ya, mungkin pasti sangat sibuk ya, tapi bisa meluangkan waktu di sini itu sudah sangat luar biasa. Saya ucapkan kembali terima kasih buat Kak Titin dan Kak Azria. Gitu ya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya saya tutup ya teman-teman ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup.